Siapa yang tidak kenal dengan sosok Sandiaga Uno, salah satu orang hebat di negeri ini. Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razib Halik Uno dan Main R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari nama belakang Sandiaga yang bernama Uno. Ayah Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltex di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Sandiaga memulai pendidikannya di SD PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Sama milik William Suryajaya karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan. Setahun kemudian, ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna, yaitu 4,00, yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Kemudian pada tahun 1993, ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sea Power Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Research Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Research Ltd. Gajinya ketika itu sebesar $8.000 per bulan. Namun seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan perusahaannya juga terkena imbasnya. Perusahaannya kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK yang termasuk pada dirinya. Sandiaga Uno akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru. Meskipun statusnya ketika itu sebagai pengangguran, langkah pertama yang dilakukan ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Lamaran pekerjaannya bahkan ditolak oleh 25 perusahaan besar. Pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindsetnya dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Bahkan ia pernah berkata, "Saya ini menjadi seorang pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seorang pengusaha," tegas Sandiaga Uno. Pengalaman yang diterimanya kemudian ia coba pergunakan dengan membuat perusahaan bernama PT Retavical Advisor pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Ruslani. Namun, tidak semuanya yang diharapkan selalu berjalan mulus. Banyak calon klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian, setelah perusahaan tersebut didirikan, ada perusahaan yang akhirnya mempergunakan jasanya. Dalam biografi Sandiaga Uno, diketahui bahwa setahun kemudian
tepatnya pada tahun 1998. Ia bersama Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Berbekal jaringan yang baik dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga Uno kemudian akhirnya sukses. Perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Sistem perusahaannya ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik, kemudian perusahaan tersebut dijual kembali, tentu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Salah satu perusahaan yang pernah ia akuisisi adalah Bank BTPN. Saat ini, ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tower Bersama Infrastruktur Group Tbk, PT Adaro Energi Tbk, serta di PT Retavical Advisor. Majalah Forbes memasukkan namanya ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 400 juta US dollar dan berada di peringkat 29 tahun 2013. Perusahaan investasinya yaitu Saratoga Capital dikenal sebagai firma investasi terbesar di Indonesia yang memiliki karyawan sebesar 20.000 orang. Namun, pada tanggal 10 Juni 2015, ia resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Posisinya digantikan oleh Michael Suryajaya yang merupakan cucu dari William Suryajaya, pendiri PT Astra International. Saat ini, Sandiaga Uno menjabat sebagai Komite Ekonomi Nasional dan Bendahara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ia juga aktif sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan. Menurutnya, keberanian serta optimisme adalah kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan masa depan. Menurut Sandiaga, merintis bisnis selain itu menurutnya jejaring relasi menyumbang 30% kesuksesan. Selebihnya berasal dari kerja keras dan juga menjaga kepercayaan dalam membangun bisnis. Diketahui total kekayaan Sandiaga Uno sekitar 3,8 triliun rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau disebut dengan LKHPN pada September 2016 lalu, saat ia memutuskan untuk maju menjadi sebagai kontestan Pilkada Jakarta. Menurut data yang dihimpun dari majalah bisnis Globe Asia pada tahun 2017, total kekayaan Sandiaga Uno ditaksir mencapai 7,2 triliun rupiah. Namun pada tahun 2018, total kekayaan Sandiaga Uno menyusut hingga sekitar 4,3 triliun rupiah atau sekitar 300 juta dolar. Dari total kekayaannya tersebut, nama Sandiaga Uno masuk dalam jajaran 100 orang terkaya di Indonesia versi majalah bisnis Globe Asia. Mengenai keluarga Sandiaga Uno, menikah dengan Nur Asia, dilansir dari kumparan.com, mereka sudah berkenalan sejak di bangku sekolah SMP dan menjalin hubungan hingga ke bangku kuliah dan kemudian menikah. Dari pernikahannya ini, Sandiaga dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Sulaiman Salahuddin Uno, Anesha Ataira Uno, serta Ameira Ateva Uno. Yang kita ketahui, Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan serta termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun ia juga memilih terjun ke dunia politik, sama seperti beberapa pengusaha lainnya.
Namanya ramai menjadi perbincangan masyarakat di Jakarta ketika ia memilih terjun ke dunia politik dan maju sebagai kandidat wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Di Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan 2 putaran, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil unggul dari saingannya, yaitu Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pada Agustus 2018, nama Sandiaga Uno dipilih sebagai calon wakil presiden 2019 oleh Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Menunjukkan Sandiaga sebagai calon wakil presiden, ini membuat ia harus melepas jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Namun, seperti yang kita ketahui, Sandiaga Uno gagal dalam Pilpres, hingga akhirnya ia resmi diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menggantikan Wisyatama Kusuma Bandio P. Itulah sekilas profil biografi dari Bapak Sandiaga Uno. Sekian video kali ini. Marilah kita bangun channel ini bersama-sama dengan klik subscribe, like, and comment.